Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk teman-teman yang akan melihat lecturing sessions kita. Yakni hari ini kita akan membahas mengenai migrations, informality, and the politics of irregularity. Sebagai konteks, kita ingin mempelajari mengenai mobilitas tenaga kerja dan isu global. Ada beberapa hal dalam pertemuan kali ini yang akan kami bahas, yang akan saya bahas, yakni yang pertama adalah konstruksi apa itu irregular and illegal migrants yang berbeda dengan migrants-migrants pada umumnya. Yang kedua adalah mengenai informal labor markets atau pasar-pasar tenaga kerja di lini-lini informal. Yang ketiga adalah labor precarity dan deportability. Dan yang keempat adalah ketergantungan negara terhadap pekerja migran irregular. Dan yang terakhir jelas saya akan membahas mengenai studi kasus. Dan ini adalah opening questions for us. Kira-kira pertanyaannya adalah, mengapa banyak negara kemudian menolak migrasi irregular atau migrasi yang tidak teratur, tapi tetap membutuhkan pekerja-pekerja migran yang undocumented? Mengapa kemudian pekerja migran itu cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan 3D jobs, dirty, dangerous, and difficult? Nah, pertanyaan ini kemudian membuat kita berpikir kembali bahwa pada kenyataannya negara tetap ingin membutuhkan pekerja-pekerja migran ketika negaranya mengalami shortage of laborers atau kekurangan tenaga kerja. Nah, untuk dia kemudian bisa mengisi poin-poin tersebut, maka dibutuhkan nih para pekerja yang tidak terdokumentasi, yang biasanya dia akan lebih murah ya upah atau gaji yang harus dibayarkan. Nah, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu defining the irregular migrations. Jadi definisinya adalah movement that takes place outside the laws, regulations, or international agreements governing entry into or exit from the states of origins, states of the transit, and destination states itself. Dan di dalam glossary of the migrations, sebenarnya irregular migrations ini adalah salah satu kasus yang sering sekali terjadi. Jadi ini bukan hal yang baru. Dan sebenarnya mereka dilindungi oleh International Migrations Law. Nah, irregular migrations ini berbeda ya dengan migrasi-migrasi yang terdokumentasi atau migrasi yang legal dilakukan, karena irregularity yang digarisbawahi oleh IOM sendiri atau International Migration Organizations, yakni kita melihat mengenai status hukumnya dan bersifat dinamis, dapat berubah. Misalnya dari yang awalnya itu adalah migrasi yang legal bisa berubah menjadi irregular karena beberapa hal ya, misalnya karena kurangnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, bentuk irregularity yang dimaksud itu misalnya, awalnya dia legal, kemudian dia terkena yang ini ya, yang pertama overstaying visa, yaitu visanya dia over, ya melebihi ketentuan dia harus tinggal. Nah, itu juga yang awalnya legal bisa berubah menjadi irregular, seperti itu. Kemudian mungkin yang kedua, yaitu working without permits, and the third is unauthorized entry. Fourth is the expired residence permit, and the fifth is rejected asylum seekers remaining in the countries. Nah, di Manila sendiri ya, Departemen United States mengatakan bahwa penggunaan-penggunaan um, misuse of visa ya, visa yang tidak digunakan dengan baik itu dia akan bisa dikembalikan. Lalu untuk Indonesia sendiri ya, ada beberapa applicable sanctions yang diberlakukan menurut undang-undang, yakni sanksi denda untuk overstay itu bisa sekitar 1 juta per hari ya. Denda ini berlaku bagi overstay yang kurang dari 60 hari ya. Dan ini bisa juga mengancam keamanan para migran atau para tenaga kerja jika terkena deportasi ya. Kemudian kita mengkonstruksikan apa sih yang disebut dengan illegal migrants. Nicholas de Genova itu mengatakan bahwa illegality is socially produced. Jadi sebenarnya yang dikatakan ilegal itu terkonstruksi secara sosial. Jadi ada juga beberapa yang kemudian
negara itu memproduksi irregularity. Misalnya negara-negara yang pertama melakukan sistem visa yang restriktif atau yang terbatas, tertutup gitu ya. Yang kedua, limited legal migration pathway, and then the third is the temporary labor migration scheme, and then the fourth is the selective legalizations, and the fifth is the border enforcements. Nah, dampaknya apa ketika sudah terjadi illegal migrants, yaitu produksi kelompok rentan yang semakin banyak, pekerja atau tenaga kerja mudah dieksploitasi, dan juga adanya terbatasnya hak-hak sosial yang akan didapatkan. Nah, informal labor markets, kita masuk ke subtopik yang kedua. Irregularity itu tadi akhirnya memunculkan sebuah market atau pasar tersendiri, pasar tenaga kerja sendiri, yakni tenaga kerja yang informal. Nah, biasanya sektor utama yang cenderung banyak pekerja migran irregularnya adalah agriculture, constructions, fisheries, domestic works, anything that related with hospitality, kemudian logistik dan juga delivery. Nah, menurut satu studi yang dilakukan oleh Saskia Sessions, dia mengatakan bahwa the mobility of the labor and the capitals itu which each others. Dengan adanya sektor utama yang tadi, dirty jobs, ya ada agriculture, construction, hingga logistik dan delivery, karakteristik informal labor markets ini juga cenderung ya memberi daya tarik tersendiri untuk negara-negara atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, yakni yang pertama upahnya rendah, kemudian flexible hiring, no social protections, tidak mendapatkan jaminan sosial, kemudian weak labor regulations, and it's always cash based employment. Jadi dia menghilangkan jejak-jejak bank dan lain sebagainya. Nah, sektor yang tadi kemudian gampang ya untuk dimasuki oleh para pekerja migran irregular, ditambah upah yang nggak harus banyak dibayarkan oleh para perusahaan gitu ya. Ini kemudian fetch each others. Nah, global capitalism itu membutuhkan flexible and disposable labors. Jadi tenaga-tenaga kerja yang fleksibel. Ya, dia tidak perlu kontrak, tidak perlu harus dijamin kesejahteraannya, dan juga disposable, gampang untuk digantikan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya labor precarity atau prekaritas tenaga kerja, yakni kondisi kerja yang tidak stabil, tidak aman, dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Adanya status-status irregular itu kemudian meningkatkan pula yang disebut dengan increase in vulnerability atau kerentanan yang semakin meningkat. Nah, bentuk prekaritas atau ketidakamanan itu misalnya wage theft, excessive working hour, unsafe workplace, no insurance, sexual harassment, fear or reporting the abuse. Nah, itu bentuk-bentuk prekaritas di dalam bekerja. Nah, seperti yang kita lihat ya, precarious employment itu ada beberapa dimensinya. Di employment insecurity ya, misalnya contractual relation insecurity, contractual temporariness ya, underemployment, dan juga multiple jobs atau sectors. Kemudian ada income ya, dari hal income atau pendapatannya juga levelnya tidak jelas. Kemudian yang terakhir ada lack of rights and protections, lack of unionizations, lack of social security, lack of regulatory support, and the lack of workplace rights. Jadi itu semua tidak mereka dapatkan. Nah, ini berdampak kemudian dengan yang disebut dengan deportability ya, atau deportasi gitu ya. Ya, itu bisa dilakukan karena tadi sudah karena yang adanya prekaritas dalam pekerjaan itu tadi ya. Nah, untuk tenaga kerja ini bukan hanya deportasi aktual, tetapi ini adalah the constant possibility of deportations atau kemungkinan deportasi yang selalu ada. Kalau misalnya dia tidak dipekerjakan secara legal, dia statusnya tidak jelas gitu ya. Setiap saat, setiap waktu, mereka tuh selalu dihantui dengan adanya kemungkinan untuk dideportasi. Nah, deportasi itu tapi di dalam global markets dilihat sebagai fungsi yang berbeda. Ini adalah salah satu fungsi yang dilakukan negara untuk yang pertama, mengontrol tenaga kerja. Yang kedua, menjaga kepatuhan pekerja. Yang ketiga, menekan tuntutan hak. Dan yang terakhir, menjaga biaya tenaga kerja tetap rendah gitu ya. Jadi ada kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di Indonesia sendiri adalah suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan WNA atau warga negara asing dari wilayah Indonesia ke negara asalnya atau negara lain, dan tidak terkecuali adalah para tenaga kerja.
Nah, implementasi di Indonesia, siapa sih sebenarnya yang menanggung biaya deportasi? Yakni ada levelnya ya. Jadi kalau yang pertama yang harusnya membayar adalah yang bersangkutan, yaitu orang asingnya itu sendiri. Nah, jika memiliki kemampuan finansial, biaya tiket dan keperluan perjalanan itu dibayar sendiri. Nah, siapa? Kemudian kalau tidak orang itu sendiri yang membayar, ya ini adalah para penjamin atau sponsornya. Jadi kalau misalnya kita apply untuk visa ya, jangankan visa tenaga kerja, misalnya kita mau conference ke luar negeri, kita harus ada penjamin atau sponsor ya. Oke, apabila orang asing memiliki penjamin di Indonesia misalnya, maka penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban untuk ya menanggung biaya deportasi. Kemudian yang ketiga adalah kalau orang yang nggak mampu, kemudian sponsornya juga nggak mampu, maka itu akan dialihkan ke perwakilan negara asal di kedutaan atau konsulat. Jadi biaya deportasi ini bukan dibebankan kepada pemerintah negara yang dituju atau dalam hal ini implementasinya di Indonesia. Jadi biaya deportasi itu bukan dibebankan kepada pemerintah Indonesia. Nah, kemudian ini fenomena-fenomena tersebut mungkin dari point of view hak asasi itu cenderung tidak adil gitu ya. Mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan sosial. Mereka juga selalu dihantui dengan kemungkinan deportasi. Nah, tapi ini terjadi paradoks jika itu dikaitkan dengan negara, maka terjadi state dependence di irregular migrants itu. Jadi negara juga tetap membutuhkan gitu ya. Jadi paradoks, secara politik negara-negara itu selalu, oh aku anti illegal migrations, aku selalu ingin mengsekuritisasi batas negaraku, ya. Kemudian aku selalu ingin mengedepankan adanya deportation policy, gitu. Tapi secara ekonomi negara itu justru membutuhkan irregular migrants itu tadi. Mereka membutuhkan cheap labors, jadi tenaga kerja yang murah untuk mengisi labor shortage atau kekurangan tenaga kerja di negaranya. Dan juga untuk menopang sektor-sektor informal atau sektor-sektor yang tadi yang dirty jobs itu tadi, 3D ya. Seperti itu. Jadi terjadi paradoks. Di satu sisi kita selalu ingin mengsekuritisasi, ingin mengedepankan hak asasi manusia, tapi di sisi lain secara ekonomi negara itu juga membutuhkan irregular migrants karena mereka cenderung lebih murah gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah studi kasus ya. Kita bisa melihat kita bandingkan di wilayah-wilayah ASEAN, kemudian EU atau European Unions dan juga negara-negara teluk ya. Kita bisa lihat dari labor demands-nya atau ya kebutuhan ya. Kebutuhan untuk tenaga kerjanya itu mereka sangat tinggi apalagi di negara-negara teluk itu sangat tinggi. Nah, kemudian border controls-nya sedang sangat kuat dan ketat. Right protections-nya lemah ya, cenderung seperti itu. Kemudian informality-nya itu tinggi. Jadi kita bisa lihat bahwa yang dibutuhkan adalah tenaga kerja di sektor-sektor informal itu tadi. Dan kemungkinan-kemungkinan deportability-nya itu sangat tinggi ya untuk Gulf dan tinggi untuk ASEAN dan Eropa. Nah, kalau di ASEAN sendiri cenderungnya itu terjadi requirements debt atau hutang-hutang ya untuk perekrutan. Jadi sebelum diberangkatkan misalnya PMI atau pekerja migran Indonesia itu harus membayar terlebih dahulu ya supaya dia bisa diberangkatkan gitu ya ke sponsor atau ke badan-badan P2MI-nya gitu ya. Kemudian terjerat yang namanya hutang. Mereka harus hutang terlebih dahulu. Nah, itu yang sering terjadi di negara-negara ASEAN. Kemudian ada undocumented migration, trafficking, and deportation rates. Nah, kalau di Uni Eropa sendiri, ini cenderung dari sisi negaranya yang ingin mengamankan melalui strong border securitizations. Contohnya mereka memiliki agensi Frontex, agensi di perbatasan yang selalu mengatur alur masuk dan keluarnya para pencari suaka, tidak terkecuali adalah tenaga kerja. Kemudian Uni Eropa itu selalu ya member states-nya atau negara-negara anggotanya selalu mengenai anti irregular immigration politics dan juga ternyata dia dependensi terhadap migrant laborers. Nah, yang menarik adalah yang terjadi di wilayah Teluk atau Gulf countries. Mereka itu menganut sistem kafala. Jadi pekerja migran ini bergantung pada majikannya atau sponsornya. Makanya mungkin beberapa sudah memahami cenderung ya kalau misalnya ada para pekerja migran yang balik kampung tuh, oh untung nih majikanku baik gitu ya. Oh ada juga yang dia kemudian ya innalillahi ya dia dapat majikan yang tidak baik seperti itu. Kemudian karena sistemnya kafala biasanya dia bekerjanya itu
nggak tahu waktu gitu ya. Dia nggak ada waktu tetap 9 to 5 gitu enggak, karena dia tinggal di rumah majikannya ya dia bekerja penuh gitu ya tanpa mungkin ada waktu istirahat yang tepat. Maka mobilitasnya atau mobility-nya itu juga restricted atau terbatas. Kemudian ada passport confiscations, dependency on employer, dan juga labor exploitations. Ya, jadi apa yang kemudian next bisa kita pahami, yaitu harus adanya manage irregularity. Jadi irregularitas itu tadi, politics of irregularity itu tadi, itu harus bisa di-manage gitu ya. Pola yang sama, ekonomi itu selalu akan membutuhkan migran labor, terutama ya mereka irregular migrants. Negara bisa mempertahankan kontrol migrasinya, pekerja migran berada pada posisi yang rentan. Nah, manage irregularity ini memungkinkan adanya cheap labor supply, labor flexibility, reduce welfare responsibility, dan juga worker disciplines. Jadi manage irregularity adalah situasi di mana migrasi irregular ini tetap ada, tetapi dikontrol ya. Jadi itu bahasan kita mengenai week ini ya. Terima kasih. Nanti untuk pertanyaan bisa bisa komen di kolom komen ya.